Wanita Indonesia jangan berhenti bermimpi, berkarya dan beraksi. Tak kenal maka tak Sayang. tidak. Itu sesuatu yang biasa. Tak kenal. Tak kenal maka tak cuan. Oh, oke. Tapi pindahnya itu selalu dari hotel ke hotel gitu ya, Bu ya? Nggak Ya. tiba-tiba dari hotel bisnis sawit, bisnis sawit Maunya ke begitu hotel sih, lagi. aku senang Tahu ya. dari hotel tambang, enggak kan? Dari hotel selalu ke hotel. Saya memutuskan video ini akan saya rilis tanggal 21 April 2026, Hari Kartini. Ngobrol sama Ibu Diani. Halo, apa kabar Ibu? Baik, Mas Gaza. Baik banget, Pak. Mas Gaza, apa kabarnya? Saya baik. Alhamdulillah. Ibu selalu baik dengan wajahnya yang optimis, yang selalu optimis. Saya pertama kali mengenal Ibu itu belum lama Ibu ya? Belum, Ibu kan hadir di Banten ini back last year Oktober. Oktober kan? Iya. Iya. Pertama kali saya melihat Ibu, wah, wajahnya selalu ceria dan memancarkan optimisme. Alhamdulillah. Memang harus seperti itu ya? Di Ya, dunia pekerjaan Ibu sekarang memang saya tidak mau menampakkan wajah pesimis, saya harus memunculkan wajah optimis. ya. Hospitality itu salah satu tempat untuk berinteraksi antar manusia, bukan Betul. antara manusia dengan laptop kayak finance Betul. gitu ya. Iya, bukan dengan benda mati. Bukan benda mati, betul. Berhubung saya di divisi sales dan marketing, interaksi tiap harinya dengan klien. Dan biasanya kalau udah menyangkut manusia, yang terbaik dari manusia adalah bagaimana kita mencoba mengatur mood kita selalu baik. Betul. Jadi harus terlihat baik, gitu Baik. ya. Optimis tuh yang tadi kata Mas Gaza adalah kata yang tepat untuk menggambarkan gimana kita berinteraksi sehingga vibe-nya kita dibawa oleh lawan kita gitu. Betul. Tapi sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kan manusiawi ya ketika kita sedikit merasakan pesimis ya. Tapi karena Ibu bergerak di hospitality, Mhm. jadi kesampingkan tuh ya. Betul. Selalu optimis ya. Dicoba ke arah itu. Iya, tapi Meskipun- pernah nggak pesimis? Iya, meskipun kadang nggak bisa disembunyikan, Iya, tapi biasanya yang sudah kenal dekat akan baca wajah, oh lagi agak tidak terlalu pesimis gitu Iya. ya. Oke. Tapi most of the time can say 80% optimis. Oke, sip. Tak kenal maka tak Sayang. tidak. Itu sesuatu yang biasa. Tak kenal. Tak kenal maka tak cuan. Oh, oke. Setuju nggak sih? Right. Ya, betul. Itu cocok banget tuh buat kita di dunia pekerjaan kita ya. Kan kalau kenal tidak harus selalu sayang kan. Kadang kan kita bertemu orang seumur hidup sekali udah kan bagaimana kita bisa sayang gitu. Tapi kalau saya tak kenal maka tak cuan. Cuan. Oke. Cuan ini selalu relate-nya sama bersifat financial ya, Mas Gaza. Apa Iya. cuan ini ada kata lain kalau misalnya? Ya, Cuan itu cuan, uang. cuan nggak ya? Ya, Uang. tapi kan di bisnis yang kita jalani kan itu salah satu hal yang penting juga kan. Betul.
ya kan, untuk membangkitkan bisnis, untuk menggerakkan bisnis kan mau nggak mau salah satu target kita adalah cuan. Betul. Iya. At the end of the day, relation end up with cuan. Yes. Yeah, Bukan berarti kita hitung-hitungan, Ya. tapi kita selalu perhitungan, Betul. memperhitungkan segala sesuatu. Oke. Betul. Tak kenal maka tak cuan. Ada yang sudah kenal dengan Ibu Diani, ada yang mungkin belum, ya kan? Betul. Saya tidak salah ya, Ibu Diani. Betul Ibu Diani. Ya. Nama lengkap Herdiani, tapi biasa dipanggil oleh rekan kerja, teman-teman terdekat. Punya sih nama di rumah, tapi terkenalnya dengan Ibu Diani. Ibu Diani. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, ini kan kita lagi ngobrol rilis video ini 21 April 2026 Betul. di peringatan Kartini, ya kan? Wow. Saya juga ingin lebih mengangkat profil Ibu, jarang-jarang kan. Kalau selama ini kan kalau saya ketemu Ibu cenderung bicara tentang Cuan. cuan, ya kan, program bisnis. Tapi di podcast ini saya sedikit menjebak Ibu untuk bicara tentang profil Ibu. Lahir di mana sih, Bu? Sebelumnya terima kasih loh Mas Gaza. Dengan Ini senang hati, katanya saya yang terima kasih. katanya dijebak, tapi enggak juga sih. Ini dia. Makanya sometimes end up relationship adalah cuan bisa dikatakan bukan hanya financial, kita cuan bisa ketemu beberapa kali kita ini miss di beberapa waktu karena berbeda waktu. Tapi saya originally born and bred di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oh, darah Betawi berarti. Bisa gitu nggak sih? Betul. Iya kan? Iya, sebetulnya mama Betawi, ayah saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Oh, oke. Gitu Galo katanya. Iya betul. Dan Ibu Diani lahir di Jakarta. Jakarta. Sekolah lama juga di Jakarta. Di SD, Jakarta. SMP, SMA. Ya, most of the time sampai Universitas Indonesia terakhir sebelum pindah bekerja dan akhirnya pindah juga sekolah di Singapura di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Jadi SD di Jakarta, SMP, SMA sampai kuliah pun di Jakarta. Oh, berapa bersaudara Ibu? Hanya berdua. Berdua. Berarti Ibu anak pertama. Anak pertama. Yang adik cowok apa cewek? Perempuan. Perempuan, dua-duanya perempuan. Betul. Apakah karena dilarang orang tua sehingga Ibu misalnya tidak bisa kuliah ke luar negeri atau keinginan Ibu sendiri? Karena kan SD di Jakarta, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah juga di Jakarta, itu di mana? Awalnya memang begitu. Jadi ayah tidak mengizinkan untuk jauh. Bahkan originally saya pas universitas di Jogja dan itu jurusan kedokteran. Oke. Tapi nggak diizinkan sehingga saya cari nomor 2-nya gitu loh ya, dan itu di Jakarta. Di Jakarta, Iya. di Universitas Indonesia. Jurusan FISIP, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oh begitu. Saya pikir jurusan Fakultas Hukum. Tidak ya. Kan yang sekarang lagi heboh-heboh tuh di sana tuh Fakultas Hukum. Sebenarnya apa yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pun sebenarnya bisa dilarikan juga di obrolan Semangat Kartini kan? Benar. Ya kan? Nanti ya. Iya, oke, siap. Jadi betul tebakan saya, tidak bisa melakukan belajar jauh-jauh karena dilarang oleh ayah. Manggilnya ayah ya? Ayah. Kalau mama melarang juga kah? Mama following bapak, ayah bapak. Iya, karena putri pertama dan putri kedua ini harus dijaga betul-betul nih, jadi tidak boleh jauh dari rumah, begitu ya. Betul. Tapi Ibu puas dengan maksudnya pendidikan yang didapat dekat dengan rumah? Atau di dalam hati keinginan, aku tuh sebenarnya ya, atau ketika ingin keluar kota atau keluar pulau, itu meyakinkan dulu ke ayah, ayolah ya, aku bisa kok menjaga diriku, izinkan aku ke Jogja, trust me, gitu, atau UGM lah. UGM ya kan? Iya, gimana? Nggak ada, justru nggak ada perlawanan. Jadi saya tipikal anak yang nurut, jadi ya disuruh sekolah di sini, nggak boleh keluar rumah, hayu. Menikah cepat, hayu. Oh iya? Bahkan ya, jadi nggak ada proses, ayo pulang, ada yang melamar, ya juga. Jadi dari urusan edukasi sampai urusan kehidupan, dunia asmara semuanya ya nurut. Oh,
Yang saya maksud tadi itu sebenarnya bukan perlawanan juga sih, hanya berdebat dan mengajukan argumen aja kan. Bukan bermaksud itu melawan orang tua, tapi meyakinkan orang tua, enggak juga ya? Ibu bukan pribadi seperti itu ya? Enggak juga, karena memang waktu keterima di Jogja pun saya surat itu sampai, terima jalurnya bukan UMPTN dulu, PMDK sebenarnya. Iya. Nah terus Pak ini dapet ini gitu ya, tapi si Bapak bilang, loh jauh loh di Jogja, kenapa? Tidak dong ayah masih sehat kan? Udah almarhum. Oh, udah almarhum. Iya, jadi ya udah, oke gitu. Tahun berapa sih itu? Kenapa ayah sampai berpikiran Jakarta Jogja itu jauh? 97 ya. Enggak juga kan sebenarnya ya. Iya. Itu mah alasan ayah aja. Bisa jadi. Biar putrinya selalu di rumah. Iya, overprotective keluarga konvensional ya. Oke, jadi Ibu Diani adalah sosok penurut. Ya. Sekarang masuk di dunia kerja, Ya. memimpin banyak teman-teman ya kan? Ya. Itu gimana dong? Penurut juga kah atau sudah mulai sedikit berubah nih? Jauh berubah sih. Sebetulnya setelah Papa pass away, terus ya itu bukan learning by doing, tapi memang keadaan yang merubah sedikit karakter. Tapi natural, maksudnya natural artinya kalau ayah sebagai kepala keluarga berarti perempuan, ini anak. Jadi dengan suami pun juga tipikal yang sangat nurut, jadi nggak pernah berdebat. Jadi dua tokoh itu. Tapi begitu kerja, atasan itu meskipun laki-laki itu bukan karena two different things. Kita tuh nggak berdebat yang sifatnya fundamental, prinsip atau fundamental. Tapi lebih ke point of thinking. Jadinya terjadi sering sekali debate malah justru kalau di dunia kerja. Di dunia kerja debat deh Tia. Di rumah nggak debat, di keluarga nggak debat, di dunia kerja oke deh. Habis. Debat dikeluarkan semuanya. Habis. Iya. Seru deh. Jadi kebalikan dengan di lingkungan rumah. Kalau di luar rumah dalam artian di tempat kerja, Ibu lebih cenderung menemukan momen berdebat ya. Betul. Iya. Tapi ya memang di tempat kerja juga kalau memang udah sifatnya fundamental, prinsip, SOP itu juga nggak berdebat. Tapi kalau misalnya sifatnya memang elaborate ideas, point of thinking, nah itu menaikkan value. Kalau bisa dibikin lebih tinggi, kenapa tidak? Iya, ya kan? Betul. Keluarlah itu perdebatan seru itu ya. Iya, betul. Jadi di Universitas Indonesia FISIP, ya kan? Lulus, bekerja di? Pertama kali bekerja di airlines. Jadi sedikit unik, profilnya mungkin Mas Gaza nggak pernah tahu ya begini. Jadi di airlines itu pertama job training, terus saya izin karena harus selesaikan skripsi, tapi company udah bilang once ya sudah selesai skripsinya tolong kembali. Jadi saya meninggalkan jejak CV lah di sana. Bermulai dari reservasi atau tiketing di airlines yang sifatnya waktu itu sebutannya offline ya, offline, jadi tidak online ke sini. Jadi mulai dari All Nippon, terus ada TWA punya Amerika, terus Syscard itu ada insurance perjalanan. Dan step by step dilihat dari company bahwasanya saya lebih baik tidak di reservasi tiketing, waktu itu suruh pindah ke sales. Pertama kalinya jadi sales yaitu di airlines. Itu di Indonesia? Masih di Indonesia. Di Indonesia? Offline airlines jadinya. Jakarta ya? Di Jakarta Kotanya juga. masih Jakarta masih ya? Jakarta. Oke. Berapa lama? Berapa tahun? 2 tahun tepatnya. 2 tahun, oke. Berpindah ke dunia perhotelan setelah itu atau ada lagi? Ada lagi. Dilewatin. Lagi 2 tahun setengah. Surprise, ada di mana yuk? Pindah ke... Akan mengejutkan sepertinya sih. Jadi pindah ke Saudi Arabia, Jeddah base. Oke. Sebetulnya rumahnya masih sama waktu itu di airlines karena company saya bekerja waktu reservasi dan tiketing adalah company juga ada Saudi Arabian Airlines, ada TWA, ada All Nippon Japan. Nah, melihat potensi karena masih single ya, jadi
kenapa enggak gitu, coba Lebih leluasa lebih ya. lagi, jadi mau coba nggak jadi cabin crew. Oke. Akhirnya cabin crew awalnya memang sebelum di Saudi Arabian Airlines sempat diterima untuk Singapore Airlines, mengingat keluarga typical of conventional, pemberlakuan uniform dari airlines yang bersangkutan, hari itu ditolak mentah sama ayah gitu kan. Jadi waktu Saudi cukup ada perdebatan. Jadi Saudi dengan bukan excuse tapi dengan beberapa statement bilang insya Allah kalau di Saudi Arabian Airlines bisa ikut haji, umroh nantinya karena akan jadi penduduk Mekah gitu kan. Dan pakaiannya juga alhamdulillah tutup Pak gitu ya. Jadi ayah bilang oke, kenapa enggak. Akhirnya terbanglah selama 2,5 tahun di sana. Jadi cabin crew dan alhamdulillah bisa haji juga, bisa umroh juga gitu di waktu-waktu libur gitu ya. Bersama jadi, dengan keluarga, dengan ayah atau? Enggak, ayah terpisah dengan ibu gitu. Tapi mengingat waktu itu ada 10 kelas dari Indonesia yang keterima di International Cabin Crew, hanya 5 kelas, 5 yang lain harus balik ke Indonesia. Jadi saya bersyukur sekali ternyata masih bisa juga gitu lolos dari Hajj Crew. Tadi kita Hajj, saya hanya menghandle haji aja, tapi saya ikut international test untuk jadi cabin crew untuk semua rute termasuk Eropa, Amerika, dan Asia. Lulus dari 10 hanya 5 kelas, 5 kelasnya balik ke Indonesia dan jadi bergabung dengan kelas-kelas Malaysia, Moroccan, Lebanese dan lain-lain gitu. Jadi bersyukur sih saat itu ya masih single gitu ya. Iya betul, iya. Berarti halangannya hanya ayah aja ya, tapi berhasil meluluhkan hatinya. Iya, alhamdulillah bisa. Iya. Kalau boleh tahu ibu menikah berarti setelah di mana ini pekerjaannya? Setelah selesai dari Saudi Arabian Airlines menikah, tapi belum selesai sih, masih terbang. Terus kembali lagi ke for good, artinya saya berencana untuk punya keturunan, jadi anak-anak. Jadi kalau terbang terus nanti long distance relationship. Iya. Tidak ada perdebatan dengan suami itu ya saat itu ya? Cukup perjanjian sih sebetulnya. Cukup menegangkan ya. Iya. Perjanjian. Jadi, berarti sekarang sudah ada putra putri? Sudah alhamdulillah. Berapa? 2. Iya. Mereka ada di Jakarta. Di Jakarta. Suami di Jakarta. Semuanya sudah di Jakarta. Mamahnya di Jakarta. Tapi kan Anda lebih sering ke Serang juga kan? Iya, tapi traveling pulang pergi. Oh begitu. Jadi ibu setiap hari itu Jakarta? Tidak setiap hari. Jadi memang karena kan diminta untuk oversee Banten dan Jakarta sales office. Jadi ada jadwalnya setiap minggu di Serang, Anyer, dan Cilegon itu hanya visit Rabu, Kamis, atau Senin, Selasa. Selain itu di Jakarta. Oh begitu. Saya pikir lama di Serang ke Jakartanya jarang. Enggak. Dan zaman sekarang juga kita bisa lah berkomunikasi dengan keluarga ya. Betul. Lebih mudah kan. Dan hanya semalam vakum ya, karena kan cuma kalau nginep pun cuma semalam, udah balik lagi ke Jakarta. Oke. Nah, di hotelnya kapan nih? Belum terjawab nih. Perpindahan tadi. Setelah menikah 2 tahun kan? setengah, Menikah. break karena yaitu alhamdulillah balik ke Jakarta, nggak lama dikasih rezeki untuk punya anak. Jadi vakum selama 2 tahun, baru kembali ke industri, perjanjian lagi karena awalnya nggak boleh bekerja. Terus saya bilang mengingat sebelum menikah saya bekerja, tolong izinkan untuk bekerja kembali. Akhirnya perjanjiannya ada sampai putri saya bisa berjalan. Bukan baru lahir terus langsung ditinggalkan ya. Tapi bisa jalan, baru saya apply pertama kali buka hotel di Jakarta. Masih rezeki ya waktu itu. Jadi mulai dari sales paling bawah, sales eksekutif namanya. Dari pihak HR-nya juga sempat bukannya berdebat tapi kontradiksi, how we are be able to pay you, karena udah jadi cabin crew mungkin gajinya this much, dan sekarang mulai dari bawah lagi. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Jadi saya mau berkarir dari awal. Itu tahun berapa? Lupa deh mas. Pokoknya ya di 2006. 2006. Oh, berarti sekarang udah hampir 16 tahun dong? Iya. Di dunia perhotelan. Betul. Ya kan? Walaupun sepertinya pindah-pindah ya? Iya betul, pindah kan? Pindah betul. Tapi pindahnya itu selalu dari hotel ke hotel gitu ya Bu ya?
nggak Iya. tiba-tiba dari hotel bisnis sawit, bisnis sawit, Maunya begitu ke hotel sih, lagi. aduh, senang dari ya. hotel tambang, enggak kan? Dari hotel selalu ke hotel. Kecintaan ibu sekarang udah di hotel. Sekarang begitu rezekinya, jalannya, alurnya masih di hotel. Mungkin idenya Mas nanti kalau misalnya ke sawit siapa tahu ya. Jadi Atau ke sawit tiba-tiba. Iya, iya, iya. Tapi berarti dari 2006 ya sekitar sampai 2026 sekarang ini selalu Iya, betul. bekerja di dunia perhotelan. Betul. Ya kan? Selalu di Indonesia atau ada Jadi pengalaman udah hampir 20 tahun ya, bukan? Kan 2026. Oh iya, Ya, betul, 20 tahun. 20 tahun. Karena saya Wow, 20 tahun. Tadi saya bilang 10 tahun ya? ya Iya, 20 tahun. 16 tahun Mas. 16 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Wow. Genap over 20 tahun ya. Iya betul. Nah, itu di hotel Indonesia saja atau sempat keluar? Saya dengar-dengar kan Ibu? Sempat keluar ya. Jadi di bawah brand yang sama waktu itu ada development karir. Jadi kayak ada task force pergi ke luar untuk ada beberapa properti di luar yang di Singapura tepatnya. Nah, waktu properti Bali buka pun bukan Bali buka tapi perpindahan owner juga sempat juga diminta task force ke Bali juga gitu. Jadi tapi Bali very minimum cuma sekitar 3 bulan untuk di sana. Tapi the rest yang di Singapura tuh hampir setahun. Oke. Ya setidaknya walaupun 3 bulan kan ada banyak pengalaman kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah sekarang di Banten dan Jakarta. Yes. Oke, sip. Nah, itu sudah banyak perkenalan. Saya lebih banyak tahu Ibu Diani dari sebelum-sebelumnya. Ada banyak kejutan ya. Menyenangkan, ya. Bicara tentang Kartini, Iya. ya kan? Ibu masih ingat nggak sih pertama kali di usia berapa atau di kelas berapa? Bukan hanya sekedar mengenal, tapi memahami perjuangan Kartini. Itu masih ingat nggak? Kalau mengenal, oke lah, kita mengenal R.A. Kartini, tapi kan hanya sekedar mengenal. Tapi untuk benar-benar memahami dan menerapkan di kehidupan ibu selaku wanita luar biasa ini? Sebetulnya kalau ya memahami beda ya. Kalau mengetahui sejak kita sekolah SD Iya, kayaknya setiap hari betul. didengungkan Iya, RA Kartini. dan Kartini. Tapi mulai memahami pentingnya perempuan di peranan industri atau di peranan edukasi itu mulai SMA tepatnya karena ikut berpartisipasi. Sampai SMP itu saya vakum. Nah, waktu masuk SMA, vakum itu artinya tidak terlibat dalam terlalu banyak kegiatan yang sifatnya menonjolkan perempuan. Keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Ya, emansipasi. Iya, emansipasi. Ya. Jadi begitu masuk SMA tuh udah mulai penting loh wanita itu ikut partisipasi dalam segala macam hal. Udah mulai disadari tuh ya. Disadari bahwasanya ya. tidak semua yang tidak bisa dikerjakan perempuan bisa loh, gitu ya. Mungkin ada beberapa loh nggak mungkin perempuan bisa gitu kan. Ini bisa loh. Gitu. Ya, jadi udah mulai kesadaran ibu terkait dengan perjuangan Kartini itu sudah terbentuk sejak SMA. Iya. Ya, diawali tadi tuh mengikuti berbagai event kayak gitu-gitu ya. Ikut partisipasi dalam kegiatan sekolah sendiri, terlibat langsung dalam keanggotaan di sekolah gitu ya. Iya. Karena bisa jadi banyak sekali orang di luar sana, khususnya wanita yang mungkin sudah kerja atau sudah berumah tangga tapi belum memahami semangat Kartini, perjuangan Kartini, kan bisa jadi kan. Betul. Saya sih menganggap pendidikan juga mempengaruhi itu, Bu. Betul. Sepakat nggak sih? Sepakat. Ya kan? 100%. Ya kan? Jadi Cocok. semakin tinggi kita belajar, kita mendapatkan pendidikan untuk memahaminya mungkin bisa lebih mudah ya, relate dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, saya itu juga pengen curhat ke Ibu. Wow. Ya kan? Karena saya ngobrol sama Ibu, saya anggap Ibu orang yang tepat untuk saya ajak diskusi. Kartini itu kan pahlawan nasional. Kartini hadir untuk Indonesia dong, ya kan? Namanya aja pahlawan nasional, dan Indonesia setiap tanggal 21 memperingati lagi Hari Kartini, ya kan? Hanya saja saya berpikir, oke deh, kalau saya bicara dengan seseorang yang profilnya seperti Ibu, mungkin akan lebih mudah nih mengaitkan dengan Kartini.
Tapi kan di Indonesia kan profil wanita tidak sama semua seperti ibu, ya kan? Ada yang mungkin lebih tinggi dari ibu, ada yang mungkin lebih bukan lebih rendah, tapi kurang mendapat kesempatan pendidikannya juga banyak sekali, ya kan? Betul. Sementara ada yang dengan sadar penuh, oke, hari ini tanggal 21 April hari Kartini. Wah, terima kasih ya Kartini, engkau sudah begini-begini sehingga hidupku seperti ini, aku anggap ada kontribusi dari perjuangan Kartini. Betul. Tapi ada juga yang lewat aja, 21 itu lewat aja gitu. Bu, Nggak merasa penting gitu ya, Mas Kasa. Ini hari Kartini loh. Ya udah sih. Loh, ini Kartini gimana sih? Nah, itu gimana ya dari pandangan seorang ibu? Karena kan ya tadi saya bilang Indonesia wanitanya kan beragam. Sementara Kartini itu bukan pahlawan hanya untuk profil-profil seperti ibu loh. Betul. Ada ibu-ibu di sana yang itu gimana ya? Iya. Reaksinya bukan betul atau salah sih sebetulnya, Mas Gaza. Karena gini, wajar kalau setiap pribadi berbeda. Betul. Dan faktor keberuntungan tidak sama, ya kan? Yang perlu dipahami bersama, mungkin mereka berpikir bahwa Raden Ajeng Kartini itu tokoh wanita yang bisa membuat, zaman dulu pikiran saya, wanita Indonesia nggak perlu sekolah loh, gitu, nanti end up-nya di rumah kok. Betul. Jadi istri, gitu kan, di dapur kok, gitu. Jadi dituliskan dari perjuangan Raden Ajeng Kartini sendiri dari sebuah pena. Jadi dia salurkan dengan penanya bagaimana pentingnya peranan wanita di dunia sekarang ini. Betul. Jadilah wanita modern ya. Nggak bilang ada modern atau tradisional, tapi yang pasti menurut saya perlu diapresiasi keberadaan pahlawan wanita yang satu ini. Kalau saya sendiri sih dengan adanya beliau, mungkin memang bukan dari mama ya, tapi dari sebelumnya mama juga begitu. Oh, nggak penting mungkin selesai sekolah SD, tapi kalau udah begitu mama saya udah kuliah dan segala macam, dari dulu udah cukup kok sampai di sini, dan ekspertisnya akan ada jagonya dimasak, menjahit dan lain-lain, gitu kan. Jadi begitu ada, dan bukan evolusi, tapi dunia itu berkembang signifikan sekali, sehingga gender ini sudah, dulu ada perbedaan gender sehingga laki-laki harus yang leader, biasanya nggak boleh. Perempuan yang selalu ada di bagian bawah gitu ya, staff biasa gitu, tidak boleh jadi leader. Dan itu berubah seiring semangat Kartini yang di-expose, bukan di-expose dalam cara yang jor-joran sih, tapi pemahaman tadi yang sampai mana setiap individu memahami peranan Raden Ajeng Kartini. Kenapa juga penanya disebut habis gelap terbitlah terang? Karena memang dengan kita bisa baca saja, sekarang udah banyak ini ya sifatnya digital gitu. Digital pun juga dengan kita wanita bisa baca aja, membuka semua channel di dunia. Gitu ya. Jadi cara mengartikan Hari Kartini sih sebetulnya yang perlu di-share ke generasi muda sekarang. Pokoknya bukan hanya sebagai Raden Ajeng Kartini cuma memperjuangkan sekolah wanita loh, bukan gitu. Dulu dengan pena, mungkin wanita sekarang bisa kita berjuang melalui ide kreatif, pola berpikir, dan juga aksi gitu ya. Aksinya apa dari wanita sekarang ini? Yang paling saya pelajari dari Ibu Raden Ajeng Kartini itu, saya selalu bilang jangan lupa dan jangan pernah berhenti bermimpi. Karena dulu perempuan diajarkan, ya itu dia tadi mungkin udah nge-trigger ya, nurut sama orang tua, maksudnya semuanya nurut, tapi boleh dengan sifat yang fundamental, tapi bermimpi itu adalah menentukan jalan hidupnya.
wanita tersebut gitu ya, karena nggak ada yang bisa pilih, bahkan ayah yang super power di rumah nggak bisa pilih jalan hidup saya. Saya sendiri yang harus pilih itu, sehingga saya tidak berhenti bermimpi. Nah, mimpi itu akhirnya menjadi aksi sebagai kontribusi mengenang Ibu Raden Ajeng Kartini. Seperti itu. Indonesia kan juga terdiri dari beragam wilayah ya, Betul. ada yang perkotaan, ada yang pedesaan. Terus saya sempat berpikir, apakah RA Kartini ini hanya berlaku untuk wanita-wanita yang ada di perkotaan saja? Lantas bagaimana dengan wanita-wanita yang di desa? Betul. Yang sebenarnya kan Kartini kan untuk kita nih, untuk wanita nih, gitu loh. Ya kan? Betul. Kan saya bilang tadi, jangan lupa bermimpi. Tadi kalau misalnya setiap hari perginya ke sawah atau perginya ngebuat pernak-pernik, pernak-pernik, itu juga kan berkreasi, beraksi, berdaya, dan itu disebut juga sebagai wanita berpartisipasi gitu kan, sama aja seperti itu. Jadi tidak terbatas dengan kehidupan perkotaan yang harus pulang pergi, back and forth to go to the office gitu. Menjadi ibu rumah tangga pun juga kan sebagai wanita Indonesia yang berkarya. Disebut sekolah terbaik adalah di rumah. Di rumah. Then it's explained by itself gitu. Ya, artinya ya sepadan lah ya, di Indonesia ada peringatan Hari Kartini menurut Ibu ya? Betul. Sangat nggak pernah lupa sih gitu. Karena bukan merasa bahwasanya sekarang kita setara dengan laki-laki, bukan itu, tapi memang ada kesempatan perempuan untuk berkarya lebih. Itu aja. Oke. Spesifik di dunia perhotelan, di mana tempat Ibu sekarang berkarya, kan berkreasi. Wanita dan pria di dunia perhotelan, dugaan saya sepertinya masih banyak pria ya. Atau kita ngomong tentang posisi GM deh, atau kalau Ibu posisinya di apa Bu namanya sebutannya, jabatan Ibu? Cluster Director Sales Marketing, jadi Division Head. Itu masih mayoritas laki-laki atau Ibu melihat kayaknya sudah mulai agak seimbang? Oke. Itu dia, tergantung, kalau di hospitality tergantung brand, agak sulit nih. Di beberapa brand sudah memberlakukan di posisi leader atau ESCOM committee, leadership committee sebutannya 50-50. Jadi kalau misalnya satu leader finance perempuan resign, harus digantikan dengan perempuan. Tidak boleh dengan laki, karena udah dibuat misalnya kepala itu ada 8-4-4. Ya. Jadi udah beberapa banyak brand besar di hospitality melakukan hal itu. Jadi walaupun tentu ada yang masih belum ya. Iya betul, tentu ada yang masih belum equality. To some brand perempuan tadinya nggak boleh jadi GM, tapi sekarang sudah banyak. Betul. Sudah banyak sekali. Oke, jadi ada pergerakan positif menuju ke arah situ ya. Kalau dulu mungkin pria semuanya, terus ada wanita-wanita bermunculan sedikit. Sekarang bahkan Ibu bilang tadi udah ada yang sama rata, gitu kan. Walaupun masih ada beberapa yang tidak memperbolehkan wanita itu terlalu tinggi jabatannya, masih ada ya. Beberapa typical of, biasanya mungkin itu datangnya dari yang typical of family company. Tapi kalau big brand udah enggak lagi seperti itu. Jadi udah ada equality in between leadership sampai ke bawah. Iya. Dari kacamata Ibu, dari pengalaman Ibu, sejauh apa peran wanita di dunia perhotelan? Sudah oke kah atau belum terlalu maksimal? Wah, luar biasa sih. Oh ya? Kompetitif. Menurut saya sangat kompetitif. Artinya saya mau bilangnya hi gentlemen gitu ya, para lelaki. Wah, sepertinya ancaman nih. Watch on nice gitu ya. Watch on us. Karena memang seiring kesempatan itu diberikan kepada perempuan, artinya edukasi mungkin mentoknya sampai strata 1, terus nggak bisa sekolah di luar negeri karena memang keterbatasan culture dan segala macam ya. Indonesia very strong sama culture, kehidupan keluarga gitu ya. Sekarang ini kesempatannya itu dibuka besar sehingga kita punya power gitu ya, buying power yang sama dengan laki-laki. Oke.
kalau ibu semisal ibu diberi kekuatan penuh untuk membangun tim, katakanlah timnya 6 orang lah ya, karena ini adalah kekuatan ibu sepenuhnya, Menarik ya. apakah ibu mau karena saya diberi kekuasaan penuh dan karena saya yakin dengan SDM yang saya punya, saya akan memutuskan karena 6-nya perempuan dan saya merasa optimis dengan tim saya, atau tetap 3 perempuan 3 pria, walaupun ibu dengan 6 wanita pun sudah berhasil tuh, atau mungkin akan mendapat keberhasilan yang lebih cepat. Mungkin something to be considered in the future, karena saya bukan tipikal by gender, tapi by performance atau by skill set. Oke. Jadi kalau very obvious kalau dibilang, oh, waktu itu saya punya tim sales semua tiba-tiba laki semua. Oh, karena ibunya perempuan pasti yang dipilih laki semua gitu. Enggak juga. Tim Markom typically perempuan semua. Bisa jadi Dart of Markomnya laki-laki gitu kan ya. Enggak begitu. Jadi kecuali itu diterapkan sebagai peraturan perusahaan. Enggak. Kalau ini bukan peraturan perusahaan, ini hak ibu. Gimana? Enggak sih. Skill set. Bukannya by gender. Oke, skill set kan ibu bilang. Set. Tapi kan ibu bisa menganggap semua wanita yang ibu pilih itu skill setnya mumpuni dibanding. Maksud saya begini, ibu percaya nggak sih kalau, atau ibu percaya nggak sih, atau ibu sependapat nggak sih kalau ketika kita berhadapan dengan satu peristiwa atau satu kasus, itu pemikiran wanita dan pemikiran pria itu akan berbeda. Definitely. Dan mungkin akan lebih memperkaya. Nah itu dipikirkan juga nggak dengan pembentukan tim ibu tadi yang that's true. Jadi karena kan berarti walaupun skill setnya si pria tadi itu di bawah, tapi karena ada kebutuhan itu, makanya diangkat dong, atau bagaimana? Susah sih, karena makanya itu something to be considered in the future. Mungkin saya akan jauh lebih menelaah lebih baik mungkin in the future kalau saya hiring people akan seperti itu pikirannya. Tapi sementara memang based on skill set, satu lagi supaya balance, biasanya saya selipin satu. Misalnya nggak ada 6. Satu? Iya, ada satu 6. Pria? Ya misalnya ada 6. Berarti 5 perempuan, 1. Wow. Tenang. Saya akan merayu beliau. Tenang. Kenapa cuma 1? Nggak, satu, biasanya Bu. Gitu. Ini untuk to be considered. Saya sakit hati. Tapi saya jarang saya jarang tim semuanya perempuan. Justru kebanyakan laki-laki. Iya betul. Kebanyakan laki-laki. Iya. Oke, enggak, tapi belum menjawab. Tadi kalau ibu diberi kekuasaan nih, pilihan dream teamnya ibu itu bagaimana? Apakah tetap harus ada laki-laki? Dan laki-laki walaupun dia set skillnya di bawah yang hebat-hebat ini, tapi aku butuh. Ada faktor X sih sebetulnya. Iya betul sih. Faktor X itu sometimes gini, kita pikirkan juga pada saat kita bekerja ada report ke atas, ada sesama. Kalau kita samakan semua perempuan dalam satu ruangan dan diminta untuk perform, biasanya nanti kompetitifnya ada subjektif dan objektif gitu ya. Tapi kalau di mix bukan hanya sebagai saat diskusi itu bukan hanya sebagai bahasa yang satu laki-laki biasanya logically lebih dipakai ketimbang perasaan. Kebalikannya perasaan dan logik di perempuan lebih banyak gitu ya, perasaan compared to logic. Begitu disatukan akan jadi dream team kan, jadi bagus gitu ya. Ketimbang kita sampaikan semua sehingga nanti ada faktor X tadi yang subjektif. Oh, saya lebih sayang sama Maria ketimbang Venus misalnya, siapa gitu ya. Misal gitu. Tapi kan nggak satu orang juga dong, Bu? Enggak, ya itulah harus dicoba untuk supaya mix and match. Jadi kalau misalnya ternyata two of them adalah very strong secara skill set, misalnya 90-90 ada faktor X tadi yang di-consideration kan. Bahwasanya saya udah punya tim mostly siapa, perempuan kah atau laki kah. Jadi kita akan cari supaya equal gitu. Ya, menarik sekali ya. Bisa dibawa antara diselipin satu jadi supaya dari Iya. Tapi nggak apa-apa sih, karena itu kan power ibu sepenuhnya. Mau perempuan wanita semua pun juga nggak apa-apa kok. Gitu. Nanti saya tinggal menunggu power lain untuk saya menciptakan tim cowok semua. Iya. Oke, saya punya pertanyaan ini dan saya tertarik untuk menanyakan ini ke ibu, ya kan? Saya
follow Instagram ibu kan, Mm-mm. dan di Instagram kan ada followers, ada following, Mm-mm. ya kan? Saya nggak tahu ibu mengikuti siapa saja, tapi ada banyak nggak sih orang-orang di luar sana atau tokoh-tokoh di luar sana yang saya mau follow dia, ada banyak nggak sih? Enggak juga. Sebetulnya saya bukan a big fans of social media. Keperluannya itu awalnya karena memang tuntutan pekerjaan. Oh, Jadi sebetulnya kenapa juga social media pribadi di private kan. Tapi kalau untuk kantor memang dicoba untuk aktif karena memang harus aktif kan ya kalau yang kita punya bisnis yang dipegang oleh Markom. Karena itu dia sekarang kan privacy segala juga banyak suggestion dari beberapa rekan dan orang tua untuk more and more lewat Instagram atau any social media platform banyak yang tendensinya jadi negatif gitu ya, maksudnya apakah akan merugikan sifatnya ke pribadi atau bahkan lebih dari itu gitu. Jadi memang di private, tapi kalau untuk follow biasanya ya ada beberapa just would like to understand apa sih gitu. Jadi saya follow tokoh yang saya mau gitu. nah betul. Nah saya tertarik nih. Ibu follow berapa banyak sih? Berarti ibu ada 2 Instagram dong, Instagram pribadi dan Instagram kantor. Oh, Iya, begitu. di manage by Markom. Oke, saya mau bicara tentang Instagram pribadi ibu, ya kan? Ibu berarti kan follow beberapa orang kan? Follow, maksudnya orang dalam arti bukan sebagai Tokoh. friend list ya, tokoh Iya, ya. iya. Nah, ada berapa banyak sampai sekarang? Nggak banyak ya, 10 paling bisa dihitung 10? jari. Oh ya? Wow, berarti sama dengan saya sih. Saya mengikuti orang tertentu itu karena saya tidak sekedar hanya ingin tahu siapa dia, tapi ada sesuatu nilai yang bisa diterapkan untuk keseharian saya. Betul. Baik di pekerjaan ataupun di keseharian lah pokoknya. Jadi tidak, kan anak zaman sekarang mungkin ya ada yang saya lihat itu dia mengikuti orang itu banyak banget, ratusan lah mungkin ribuan. Nah saya nggak tahu motivasi dia, apakah dia sekepo itu atau memang 1000 orang yang dia ikuti itu berdampak untuk dia. Nah kalau saya dan sepertinya kita berdua tidak bermaksud sok ngartis ya. Iya sih. Kan ada yang bilang, ih Ibu Diani cuma follow 10 orang, sok ngartis banget deh. Sementara followersnya 18 juta. Misal, ya kan? Iya, that's true. Tapi alasan Ibu kan tadi kan, saya hanya mengikuti orang yang, apa tadi kalimatnya? Orang yang memang berdampak buat kehidupan sehari-hari ataupun memang relate sama pekerjaan. Betul. Itu pun juga relate sama pekerjaan nggak semua, karena betul. akun yang pekerjaan nanti akan lebih volumenya lebih kuat persentasenya. Yang di pribadi kayak memang mungkin secara kita udah ada kayak misalnya saya sudah ada good relationship di skala pekerjaan dengan Mas Kasa. Nah, itu juga dipakai oleh betul. Nah seperti itu ada 2 gitu. Iya. Maksud saya mau melarikan ke masih dengan semangat Kartini, karena video ini tentang semangat Kartini. Bisa disebutkan yang Ibu follow ya, 3 orang misalnya. Kalau Ibu tadi bilang follow 10 orang, kalau disaring 3 besar siapa sih dan berdampak sejauh apa? Kalau saya mulai dulu dari saya ya. Wow. Saya mengikuti Panji Pragiwaksono. Karena buat saya, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ajarkan, apapun ilmu yang dia bagikan itu sangat berdampak buat saya. Maka kalau Mas Gasa follow berapa? Misalnya saya 10 lah, saya akan memasukkan Panji nomor 1. Lalu kedua katakanlah Valentino Rossi. Karena apa yang dia lakukan, walaupun dia di dunia balap, tapi optimisme dia itu benar-benar menular. Bagaimana dia bisa mengetahui mesinnya harus seperti ini, setiap sirkuit berbeda, dia tikungan detail banget. Nah itu saya terapkan. Nah, kalau Ibu nih, kan udah saya kasih contoh nih. Ngomong Vale, ternyata Mas Kasa mirip Vale loh. Ibu orang ke 18.840.
Ayolah Bu. Oke. Ini kan podcast saya, ngobrolin tentang ibu dong. Siapa Bu? 3 aja deh. Ya, itu betul sih. Sebetulnya saya bilang IG itu bukan big fan, saya dibuatin, itu pun dibuatin. Saya pertama kali klik siapa sih yang saya pengen lihat. Betul. Dan itu berdampak. Iya. Itu adalah Valentino Rossi pertamanya. Itu pertama kali. Jadi karena in the past waktu saya baru pertama kali menikah sama suami saya itu big fans bukannya F1 tapi MotoGP. Yep. Dan itu zaman dulu kita tuh ya, zaman 20 tahun yang lalu ya, Vale lagi berjaya-jaya dan Betul. masih imut-imut ya. Sedikit kan? membocorkan umur kita, Iya. tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kita selalu ikut semua yang bisa di ini. Betul. Kalau ada Phillip Island, sekarang ada Lombok sih seru banget ya. Oh, iya, Dulu betul. lebih banyak di Sepang. Suami sempat tugas di Doha, jadi kita sempat ke Doha juga gitu. Jadi memang Vale sih nomor Iya. 1 dan nggak ada yang lain awalnya itu. Bahkan, saya potong ya, Iya. Vale berpindah tim pun, Iya. saya tetap Vale. Jadi saya orangnya Bu. Iya betul. Bukan motornya. Bukan motornya, Iya. bukan, tapi saya orangnya. Dia mau Iya. pindah kemanapun terserah, yang penting Iya. saya orangnya. Iya Gitu. betul. Nah, keunikan saya ketika misalnya nonton Vale di TV, misalnya ya, apapun pekerjaan saya, agenda kita selalu saya batalkan tuh. Yang penting ketika MotoGP ada, dan saya harus nontonnya itu sejak start. Saya nggak mau kalau nonton di pertengahan telat-telat gitu. Saya nggak mau. Wah. Dan ketika Vale baru 2 putaran atau 3 putaran jatuh, saya matiin TV, saya udah nggak nonton. Sama dong. Oh ya, itu aneh banget gak sih? Nggak tahu Itu deh. aneh banget gak sih? Sumpah, iya sumpah pokoknya. Jadi kalau dia, ini saya misalnya ada kegiatan ya, batal tuh kegiatan demi nonton, dia baru 1 putaran jatuh. Ya ampun, udah mau kegiatan Udah nggak selesai, dapet. udah, itu. Itu saya. Sama persis. Dan itu bisa terbawa, maksudnya sedihnya itu kalau misalnya dia jatuh Betul. itu sampai terbawa. Iya. Dan itu dibicarakan lagi, besok masih Oh, iya, ngomong betul. lagi, terus seperti itu. Iya. Oke. Oke, 1. Pertama Vale. Jadi apa yang dia lakukan, Iya. gairah dia terhadap GP itu menular Iya. ke ibu untuk diterapkan di dunia pekerjaan. Betul, dia maksudnya secara pribadi Vale itu bukan hanya sebagai tokoh olahraga, tapi dia juga kalau saya ikuti semua, dia sampai bagi bukan sifat nasionalisnya dia, tapi memang for those pemuda yang memang punya bakat tapi tidak punya financial secara ini disekolahkan di akademinya. Betul. Sehingga buat saya bilang itu luar biasa sih ya. Yap. Makanya banyak yang berterima kasih kayak Morbidelli yang nggak Yap. punya uang tapi Iya, dia betul. bisa sukses sekarang gitu kan. Wow. Jadi happy banget sih bisa lihat sosok yang think the other way pada saat dia sukses. Mungkin saya juga akan bilang, pada saat kita sukses jangan lupakan bahwasanya kita punya tugas yang lain. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua memang emang menang itu adalah sesuatu yang ada usaha gitu. Betul. Ya kan. Dan dia memang fokus untuk passionate di bidangnya dan terus untuk maju seperti itu. Jadi memang kemenangan ada beberapa faktor laki juga sih, tapi ya karena belajar dari tokoh ayahnya kan. Betul. Gitu sebagai pembalap. Betul. Dan itu sebetulnya pernah ada interview yang sama kenapa saya harus pilih hotels. Padahal ayah saya bilang mungkin itu satu-satunya jangan pernah diikut karena ayah saya backgroundnya hotel. Dia nggak mau putrinya di background hotel. Ternyata saya follow seeing him passionate di bidangnya sehingga dia juga ada beberapa word yang dibilang karyawan yang sangat jujur di bidangnya, di industri, membuat saya dilarang tapi malah ke situ. Gitu. Mantap. Nanti ke depan kita bikin podcast khusus review Vale kayaknya. Iya deh. Ngomongin 1 jam tentang Gitu, Vale. Vale bisa ditiru dalam kehidupan sehari-hari sampai Iya, melekat gitu ya kan. Ya betul. Oke, 2 lagi selain Vale. Begitu masuk rata-rata Vale, tapi setelah itu Tokoh yang lain? maksudnya tokoh yang lain itu karena masuk industri, jadi mau nggak mau saya ikutin KOL yang sifatnya lifestyle. Ya betul. Nggak mau nyebut. Itu juga berpengaruh ya. Iya, nggak mau nyebut soalnya. Kenapa? Nggak usah soalnya. Iya. Karena kan very subjektif ya. Ya, oke. Subjektifnya maksudnya ini kan kebutuhan hospitality ya. Yap, betul. Iya, betul. Satu lagi kembali lagi ke MotoGP, anaknya Peko Banyanya. Wow, ibu secinta itu sama MotoGP ya? Iya. Dan maksudnya itu faktor X yang sangat kuat. Tapi semenjak
Vale, jadi ke Vale lagi. Semenjak Vale pensiun saya udah nggak nonton, Bu. Ya, saya lanjut. Saya cinta banget sama Vale, ya udahlah nggak nonton. Karena banyak kayak tadi murid-muridnya. Betul, iya. Cuma saya belum tertarik lagi nih. Gitu kayaknya kalau Valentino Rossi main catur, saya nonton Valentino main catur deh kayaknya. Kalau dibilang ini ya apa namanya? Kalau dibilang loyalty 100% ya. Luar biasa. Malah saya mengikuti rally. Kan Vale kan rally kan. Iya, Penonton. Dan terus pindah ke rally sekarang mobil ya. Iya, betul. Oke dah. Oke. Jadi itu saya udah ngobrol sama Ibu Diani tentang semangat Kartini. Ada beberapa hal yang, bukan beberapa hal, banyak hal yang menarik. Semoga obrolan ini bisa menular khususnya untuk wanita Indonesia. Dan ada ucapan dan pesan untuk wanita Indonesia di momen Kartini ini, silahkan Ibu. Wanita Indonesia jangan berhenti bermimpi, berkarya dan beraksi. Semua harus terus dilanjutkan. Tapi bukan melanjutkan perjuangan era Kartini ya, tapi maksudnya ya vibe-nya era Kartini itu harus lanjut di wanita Indonesia. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Kartini untuk wanita Indonesia. Semangat loh. Sampai baru bisa tosan gara-gara Valentino Rossi. Saya nggak pernah tos-tosan biasanya.